Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Hai, perkenalkan nama aku Dika Puspitasari. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Tapi sebelum belajar, jangan lupa buat kalian untuk berdoa dulu ya. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami konsep mengenai perbandingan senilai, dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, tahukah teman-teman, ternyata perbandingan senilai memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Misalnya yang pertama, dalam pembuatan skala pada peta. Kemudian kedua, untuk membuat denah. Ketiga, untuk mengetahui harga suatu pertumbuhan barang. Yang keempat, misalnya untuk menghitung jarak satu kota dengan kota yang lain. Dan banyak lagi manfaatnya yang tentu akan kita jumpai apabila kita mempelajari perbandingan senilai lebih lanjut. Nah, apa itu perbandingan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan memiliki arti perbedaan ataupun selisih kesamaan. Nah, perbandingan ini juga kita kenal dengan istilah rasio. Apa itu rasio? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasio memiliki arti hubungan taraf atau bilangan antara dua hal yang mirip atau perbandingan antara berbagai gejala dan dinyatakan dengan angka. Nah, konsep perbandingan ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari realita di dunia nyata. Misalnya begini, diketahui perbandingan antara tali A dan tali B adalah 3:4. Apabila diketahui panjang tali A adalah 6 meter, maka berapa panjang tali B? Konsep perbandingan ini akan lebih mudah kita pelajari apabila kita mengetahui tentang pecahan senilai. Masih ingatkan tentang pecahan senilai yang telah kita pelajari sebelumnya di waktu SD? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang akan bernilai sama walaupun memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Misalnya dengan pecahan sederhana seperti berikut. 1/3. 1/3 akan bernilai senilai dengan pecahan 2/6. Jadi walaupun kedua nilai penyebut dan pembilangnya berbeda, tapi sebenarnya kedua pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Nah, contoh lainnya seperti berikut ini. Misalnya, Andi membaca satu buah novel membutuhkan waktu 3 hari. Apabila dengan menggunakan rasio yang sama, 5 buah novel yang dimiliki Andi akan dapat selesai dibaca dalam waktu 15 hari. Nah, apabila kalau tulis dalam bentuk pecahan senilai, dapat tulis seperti berikut. 1 novel per 3 hari sama dengan 5 novel per titik-titik hari. Nah, apabila kita menggunakan perkalian silang antara kedua angka tersebut, kita dapatkan 1 novel dikali X hari sama dengan 5 novel kali 3 hari. 1 dikali X akan bernilai X sama dengan 3 kali 5 yaitu 15. Ternyata kita dapatkan dengan rasio yang sama, 5 buah novel Andi dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari. Dalam menulis bentuk perbandingan senilai ini, kalian harus mengingat satu hal, bahwa nilai perbandingannya tidak dapat kita balik. Misalnya begini, 1 novel per 3 hari sama dengan 5 novel per 15 hari. Jadi tidak dapat kita balik menjadi 1 novel per 3 hari sama dengan 15 hari per 1 novel ataupun 15 novel per 1 hari, karena itu bukan yang ada di permintaan awal kita tadi. Nah, jadi perlu diingat bahwa perbandingan senilai akan merepresentasikan suatu besaran yang memiliki nilai yang sama ataupun sebanding. Nah, contoh lainnya begini, misalnya diketahui harga 1 kg tepung terigu adalah 10.000. Kemudian apabila menggunakan perbandingan senilai, kita dapatkan bahwa 2 kg tepung akan bernilai 20.000, 3 kg tepung akan bernilai 30.000, dan seterusnya. Nah, apabila kita tulis dalam bentuk grafik, ternyata perbandingan senilai akan memiliki grafik yang cenderung menaik, tergantung nilai kenaikan ataupun penurunan dari perbandingan tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan 1 kg tepung sama dengan 10.000, kemudian 2 kg tepung dengan 20.000, 3 kg tepung 30.000, dan seterusnya, grafik yang ditampilkan cenderung seperti berikut ini.
Nah, apabila kita tulis dalam rumus matematika, perbandingan senilai ini memiliki rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Ingat ya, bahwa tiap nilai A1 dan A2 atau B1 dengan B2 adalah nilai variabel yang memiliki perbandingan yang sama, sehingga keduanya merupakan perbandingan yang sejenis. Nah, tadi kan sudah ada materi mengenai perbandingan senilai itu. Sekarang waktunya kita beralih ke latihan soal. Let's go! Nah, sekarang kita ke latihan soal yang pertama. Soal pertama, harga satu lusin kaos adalah 300.000. Apabila Tio membeli 3 buah kaos, berapa banyak uang yang perlu dikeluarkan oleh Tio? Oke, gimana? Dengan menggunakan perbandingan senilai, dapat kita kerjakan sebagai berikut. Ingat ya, kalau satu lusin itu sama dengan 12 biji, sehingga satu lusin pakaian akan berjumlah 12 pakaian. Nah, kemudian apabila kita masukkan ke dalam bentuk persamaan perbandingan, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2, akan bernilai 12 dibanding 3 sama dengan 300.000 per X. Nah, kemudian kita kalikan silang. 12 dikali X sama dengan 300.000 dikali 3. 12X sama dengan 900.000, sehingga akan didapat nilai X sama dengan 900.000 dibagi 12 yang akan bernilai 75.000. Jadi, apabila Tio ingin membeli 3 buah kaos, uang yang perlu dikeluarkan Tio sejumlah 75.000. Dan untuk soal yang kedua, sebuah pabrik kue membutuhkan 5 kg gula untuk tiap 10 kg tepung. Jika pabrik tersebut mempunyai 23 kg gula, berapa banyak tepung yang dibutuhkan? Nah, dengan menggunakan perbandingan senilai A1 per B1 per A2 per B2, kita masukkan sebagai berikut ini. 5 dibagi 23 sama dengan 10 dibagi X. Kita lakukan perkalian silang. 5 dikali X sama dengan 10 kali 23. Kemudian 5X sama dengan 230, sehingga didapatkan nilai X yaitu 46 kilo. Jadi, apabila pabrik mempunyai 23 kg gula, maka banyak tepung yang dibutuhkan yaitu sebanyak 46 kg tepung. Nggak terasa ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Apa yang telah kita pelajari tadi? Kita tadi belajar mengenai perbandingan senilai. Mari kita review sejenak apa yang telah kita pelajari tadi ya. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih apabila suatu variabel bertambah, variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, persamaan dari perbandingan senilai ini dapat kita tulis menjadi bentuk A1 per B1 sama dengan A2 per B2, dan kalian harus ingat di mana nilai A1 dan A2 serta B1 dan B2 adalah pembanding yang sama. Sekian, saya pamit. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat menjadi manfaat bagi kita semua ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.